Ya, mudah membitah-bitahkan, mudah mengkafir-kafirkan. Baru belajar tiba-tiba langsung belajar masalah takfir, doa bitut takfir. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mamet, Ustadz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita. Ketemu lagi, kemarin udah mampir di sini Ustadz Ega. Oh, Masya Allah. Kali ini Bajunya mirip kemarin ya, Ustadz Ega? Iya. Keren. Iya. Tapi kali ini spesial semuanya. Ya, sebelumnya mungkin Anda mau ngucapin makasih hayakumullah buat para ustadz kita yang menyempatkan hadir di sini, luar biasa karena banyak hal-hal yang memang harus kita bahas nih Ustadz. Terkait orang-orang yang mungkin udah ngaji bertahun-tahun tapi dirasa stuck ilmunya begitu-begitu aja. Nah kan? Atau yang kedua, mungkin jangan-jangan dia ngaji tapi nggak diposting di sosial media. Tapi dianggap sama yang lainnya, ente emang ngejar dunia mulu, aneh kena begitu. Makanya di sini aneh mau klarifikasi, mohon dibantu Ustadz. Benar gak tapi itu? Ya mungkin ada benar juga sih ya. Jangan dia pancing. Kan kali ini kan harus cita saya udah mulai harus baik gitu kan, insya Allah. Tapi beneran Ustadz, maksudnya kita nih yang mungkin ngajarin dagang, kita juga berdagang juga dan seterusnya. Tapi kecapnya adalah kayaknya seakan-akan ngejar dunia mulu tapi nggak ngaji-ngaji. Karena tolak ukurnya kita nggak posting sama sekali. Macem-macem lah. Nah makanya artinya apakah memang harus kita posting, apalagi nanti kita bikinin event. Gue ngaji loh, gue bikin event loh. Nah kan terkait dengan tahsil ini kan artinya kan ada kadang beberapa kali misalnya bikin dauro dan seterusnya. Nah ini kita mau bahas di sini terkait dalam hal yang namanya kajian giliran kita expose, taunya bermasalah. Gue bikinin event nih, taunya ada aja yang nggak suka, nggak kelihatan ngaji juga ada aja yang nggak suka. Nah makanya ini kita bahas dalam hal ini sampai detail, sampai halnya dengan ketika udah ngaji pun juga mungkin ilmunya begitu-begitu aja. Nah salahnya di mana? Nah itu tuh. Mungkin kita bisa bahas dari awal, dari mulai latar belakangnya dulu deh, tahsil ini sendiri deh. Nah ini gimana Ustadz? Fadhol Ustadz, barakallahu fikum. Ya, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Oh iya. Pak Dery yang ngaji mulu tapi nggak diposting nih. Masya Allah. Nggak juga gitu Ustaz. Ini ntar salah lagi nih. Tadi mau klarifikasi, anak bantuin ente. Oh Masya Allah, betul. Ente ngaji mulu tapi Baik nggak buat Ustaz diposting. Muhammad loh. Bukan masalah itu. Sebenarnya nggak perlu jawaban itu juga. Kalau jawaban itu juga ketahuan. Der, ente janjian ya. Janjian ente nyuruh Ustaz Mamet bilang begitu. Gitu. Salah lagi tuh. Itu namanya banyak yang sering laporan, ngelihat dari di kajian. Oh Masya Allah. Iya, mungkin kajian. Kajian mana kata Allah? Jadi kalau ngomongin tahsil ya, insya Allah bisa jadi solusi juga buat Dery yang sibuk di luar biasa ya. Masya Allah. Jadi tahsil tuh latar belakangnya. Sebenarnya kita di sini tahsil tuh ada 4 ustadz ya. Oh iya, Ustadz Hamdi mana? Iya, Ustadz Hamdi. Kita bertiga dan Ustadz Hamdi lagi umroh ya. Oh iya. Masih umroh. Tahsil tuh sebenarnya kita simple, kita pengen memberikan sesuatu kepada kaum muslimin. Oke. Ya. Tapi mungkin dengan gaya yang sedikit berbeda aja. Nggak beda sama yang banyak orang juga enggak. Kita bikin daurah biasanya. Daurah kita itu memang fokusnya tuh kayak seharian belajar atau 2 hari belajar, kayak gitu. Bukan kajian yang 1 pekan sekali ketemu atau setiap hari ketemu, enggak. Kita 1 hari atau 2 hari. Itu role-nya kita dalam tahsil gitu ya. Oke. Dan itu berangkat dari pertama kita waktu belajar juga bareng-bareng ya. Ana, Ustadz Ega, Ustadz Ahmad, Ustadz Hamdi, semua bareng-bareng kita waktu belajar di Madinah juga bareng-bareng. Ya. Terus kita terinspirasi memang itu sama para masyayikh yang ada di Madinah atau di Saudi lah secara umum. Mereka nih suka bikin daurah. Oh. Suka bikin daurah. Semacam apa? Talaki gitu atau? Ya, talaki di masjid misalnya. Oke. Dibikin tuh sama mereka 1 pekan, 2 hari, 3 hari, menghabiskan 1 kitab gitu loh. Nah itu kita rasa sangat bermanfaat banget. Dan ini yang kita pengen tularkan di Indonesia gitu loh. Ya sebagaimana sebenarnya yang Ustadz jalani juga, kita juga pengen ada andil di situ. Oke. Dan kita berempat bareng-bareng gitu loh. Itu tuh tahsil muncul dari ide seperti itu. Dan alhamdulillah kita udah dari berapa ya, 2018 lah. 2018 tuh mulai itu kita. Pertama bareng Ustadz Subhan juga di tempatnya. Kita bareng-bareng terus gitu sampai hari ini alhamdulillah kurang lebih ada berapa daurah? 10 event. 10 lah. Oh, sejauh ini udah 10 event ya? Ya 10 daurah. Masya Allah. Ya alhamdulillah ininya baik ya. Apa namanya? Responnya baik. Respon baik. Terus juga ya orang-orang mau ikut dan mungkin insya Allah merasakan manfaat gitu ya dari apa yang kita kasih di daurah-daurah tersebut gitu loh. Dan ini solusi tuh buat orang sesibuk ente gitu deh yang insya Allah ngaji terus dan gak diposting.
Itu luar biasa tuh, pas. Pas ya Ustaz ya. Iya. Bisa meluangkan waktu misalnya 2 hari gitu loh. Iya. Tetap aja mesti meluangkan waktu gitu ya. Iya. 2 hari atau 1 hari, insya Allah beberapa kitab dari kita para ulama bisa terbahas di situ. Dan kita Oke. pulang tuh bawa bekal itu gitu loh, insya Allah gitu. Oh, Masya Allah. Ini semacam yang ada di pintu berapa ya? Agak di pojok-pojok di Masjid Nabawi itu kan kadang ada yang ustadznya sama anak-anak kecil kayak semacam setoran. Itu beda. Itu setoran hafalan ya? Iya, Itu setoran hafalan, setoran Iya, hafalan biasa. mutun. Kan Kadang banyak kalau tuh halaqah-halaqah tuh, kecil-kecil. Iya, itu hafalan Al-Quran, hafalan mutun. Kalau daurah itu biasanya pas ijazah, pas hari-hari libur. Oke. Ada daurah Syekh Saleh Utsaimin, Iya. daurah masyayikh yang lain di Taif juga itu sering banget pas liburan-liburan itu ada yang Di itu. Riyadh, Taif. Iya, di Riyadh, di Taif, di berbagai macam kota lah di Saudi Arabia banyak banget daurah-daurah sering. Iya. Oke. Taif ini bukan yang sambil bermain yang mobil. Iya. Ini untung jatuh tuh dulu. Iya, itu. Di situ-situnya atau di tempat yang lain tuh? Iya, masjidnya dong, dari maksudnya tempat mainan. Enggak, bukan. Maksudnya kan di dekat situ juga. Iya, di atau... situ Taif. Iya, di Udah Taif ini udah ya. sampai ente. Oh, sure. Udah sampai. Cuma Ana lebih Cuman pilih ente nggak main ya. daurah, Iya. Gak usah ditekanin Ustadz gitu. Maksudnya waktu itu kan memang lagi program. Enggak, Iya, belum. dia tar. mainnya di posting, pengajian kan enggak di posting. Oh, Masya Allah. Kita enggak tahu. Allahumma Oh, barik. iya. Masya Jaga Allah. hati. Tuh. Bener kan? Ya, insya Allah ya. Iya. Insya Iya Allah. aja, Der. Tapi gini, mengenai program-program yang udah dijalankan. Dalam artian, apakah memang langsung diterima di market? Anda dari sudut pandang usaha ya. Artinya tadi kan Ustadz Muhammad Syarih udah sempat bahas di awal mengenai kita bikin sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan lain-lainnya yang mungkin agak sedikit berbeda. Yang mengcopy dari atau dapat satu terinfluence dari masyayikh kita yang ada di sana gitu ya. Artinya kalau ngomong sesuatu yang baru, kalau Anda dari sudut pandang mungkin usaha, bisnis dan lain-lainnya, itu kan harus dicek dulu diterima nggak sama audiens sama market. Nah, bagaimana cara menyikapi hasil ini dari mulai awalnya dulu deh. Dalam artian jangan-jangan mungkin taunya jamaah masih bingung dengan gaya kajian model seperti ini. Nah, itu dulu deh. Apakah tetap dalamnya tuh mungkin kurikulumnya atau sistemnya dan lain sebagainya tetap sama dengan yang lainnya, tetap dibalut dengan gaya-gaya sentuhan yang Indonesia banget apa segala macam atau seperti apa Ustadz? Coba Ustaz Ega. Nah, Ustadz Ega. Nah, kalau respon dari jamaah sendiri ya, alhamdulillah responnya bagus banget dari sejak pertama kali event kita sampai sekarang. Oke. Dulu kita waktu pertama kali ngadain, itu pesertanya kita batasi cuma 100 orang. Oke. Cuma 100 orang, tapi itu alhamdulillah semangat buat yang daftar itu sampai ke 100 lebih, padahal sudah kita batasi. Itu event pertama kita. Begitu juga di event-event berikutnya, alhamdulillah kita nggak pernah kurang peserta, kurang dari kuota, nggak pernah. Oke. Yang sering bahkan berlebih. Dan yang kemarin yang paling membludak itu di akhir 2022. Waktu kita bikin daurah dasar muslimah. Khusus buat muslimah. 1 hari. 1 hari dari pagi sampai sore, judulnya Life of a Muslimah. Jadi kita bahas tentang kehidupan seorang muslimah dari dia belum menikah, dari dia ta'aruf, menikah, sampai dia punya anak, itu kita bahas semua dari pagi sampai sore. Dan itu kita batasi cuma 600 orang. Oke. Nah, tadinya awal 200 malahan. 200 ternyata dalam 1 jam 2 jam langsung jebol 200 lebih. Akhirnya kita cari tempat yang lain, bisa alhamdulillah 600, dan 600 itu bisa full nggak nyampe 24 jam. Masya Allah. Dari kita buka pendaftaran itu langsung full. Iya. Ya udah, akhirnya banyak yang pada daftar tapi ditolak-tolak, sampai ada yang ngomel. Ini saya mau kajian aja dilarang-larang. Ngomel-ngomel. Kan Ya sudah tempatnya penuh, tempatnya nggak cukup. Duduk di mana ente gitu kan bingung juga ya. Semangat ya, semangat menuntut ilmu, Masya Allah. Masya Allah. Nah, dalam hal ini artinya gini, apakah memang mungkin membludak ya bahasanya dan seterusnya itu ya, karena memang ustadz-ustadz muda semua, dalam artian kan mungkin pembawaannya santai, kan empat-empatnya kan ustadz-ustadz muda yang kita tahu semua kan, satu tim inilah istilahnya di Tahsil ini kan, ada Ustadz Hamdi juga gitu, termasuk juga ustadz-ustadz yang ada di sini antum-antum ini, atau seperti apa? Maksudnya kan kalau memang nanti gayanya misalnya ustadz-ustadz yang tua khawatir taunya kaku apa segala macam. Apa gara-gara dengan jiwa mudanya itu jadi memudahkan teman-teman jadi lebih semangat lagi untuk menuntut ilmu atau seperti apa Ustaz? Mungkin yang pertama ya jelas taufik dari Allah. Ya. Allah berikan izin kepada kita, alhamdulillah kita bisa memberikan manfaat ke masyarakat ya. Ya. Dan terlepas dari alasan mereka masing-masing, mau melihat bagaimana pembawaan kita, bagaimana materi kita, yang intinya dari pihak kita sendiri, kita berusaha itu untuk menyampaikan semaksimal mungkin, seilmiah mungkin. Jadi kita benar-benar
persiapan dengan matang, kita sering sekali rapat, kita brainstorming, apa yang mau kita bahas, ini per poin kita, kayaknya dalil yang ini lebih cocok, kayak pembahasan ini lebih cocok. Itu sering banget kita lakukan, yang intinya supaya seilmiah mungkin, supaya masyarakat bisa ngambil manfaat secara maksimal gitu. Masya Allah. Taib, syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz Ahmad, Ustaz, Anda mau nanya gini, Ustaz. Orang udah kajian kan, misalnya lama, bertahun-tahun apa segala macam. Yang menyebabkan dirasa-rasa kok ilmunya itu stuck. Mungkin begitu-begitu aja. Yang salah adalah, ini langsung tajam aja nih, memang dari orangnya, ustadznya, pembahasannya, atau medianya gitu ya, atau yang mananya Ustadz biasanya? Atau seperti apa? Atau mungkin tema-tema tertentu, maksudnya terlalu mungkin hal-hal yang memang dianggap terlalu fikih misalnya, atau kurang kajian tauhid, atau seperti apa Ustadz? Nah, kalau mau dibahas panjang lebar sih panjang banget, luar biasa ya. Karena setiap per poin itu pasti kan ada bisa jadi sesuatu yang miss di situ. Contoh misalnya bagi orang yang menuntut ilmu, bisa jadi pertama niatnya salah dia. Kalau dari awal niatnya salah bukan karena Allah, kan repot ke depannya. Kemudian dia tidak memperbaharui niat, dia tidak mentajdid, dia tidak selalu mengecek niatnya, keikhlasannya. Itu kan dari awalnya rule-nya sudah salah tuh. Yang pertama. Kemudian bisa jadi mungkin niatnya benar, metodenya salah, cara belajarnya salah dia kan gitu. Baru anak SD tapi kemudian belajarnya tiba-tiba langsung anak SMA. Kan nggak mungkin kita SD tiba-tiba belajar sin kostan, kan nggak mungkin. Logaritma nggak mungkin, tambah-tambahan, kurang-kurangan. Berapa banyak para penuntut ilmu ketika baru belajar langsung loncat ke atas kan gitu. Bisa jadi seperti itu. Cara membid'ahkan orang. Wah, itu lebih luar biasa lagi, Masya Allah tuh. Ya, mudah membid'ah-bid'ahkan, mudah mengkafir-kafirkan. Baru belajar, tiba-tiba langsung belajar masalah takfir, doa bitut takfir. Atau biasanya paling gampang yang terlihat nampak atau zohir, celana turun, nggak jenggotan, langsung diserang tuh Ustaz. Kemarin ente udah ngaji kan? Dilihatin dari ujung pala ujung kaki untuk datang ke kajian. Iya. Apakah gimana tuh Ustaz? Yang benar seperti apa polanya? Iya. Yang pertama jelas ketika seseorang ingin menuntut ilmu tadi, yang pertama niat, luruskan niatnya kan gitu. Karena ketika niat ini tidak benar, kesononya akan lebih kacau. Yang kedua jelas mengikuti polanya para ulama. Contoh apa? Al-aham fal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting, kan gitu. Semua dalam agama ini penting jelas. Tapi ada yang penting, ada yang paling penting, ada yang penting, ada yang lebih penting. Yang lebih penting ini jelas didahulukan. Contoh masalah tauhid, masalah akidah. Masa bertahun-tahun belajar sunnah tapi nggak pernah menghatamkan kitab tauhid misal, kan gitu. Nggak pernah belajar tentang al-usul ats-tsalatsah, kan gitu, 3 landasan utama yang wajib diketahui bagi setiap muslim dan muslimah. Nggak tahu bagaimana tata cara wudhu yang benar, nggak tahu bagaimana tata cara sifat salat Nabi yang benar. Padahal itu kan yang luar biasa tuh, masalah akidah, masalah ibadah. Bagaimana ibadah kita kepada Allah, dan kita diciptakan untuk itu. Nah, maka rules-nya harus benar tuh, jalannya harus benar. Nah, kita berusaha di tahsil ini untuk, makanya disebutkan ada salah satu program kita di tahsil ini, Daurah Dasar Islam kan gitu. DDI. DDI. Dasar-dasar dalam Islam di situ kan itu. Ya ini nih. Nah, yang sekarang kan lagi jalannya DDR kan. Yang terakhir kemarin, Daurah Dasar Ramadan. Daurah Dasar Islam ini antara mempelajari, di antaranya apa sih itu? Bagaimana wudunya. Karena kita sering kan wudu dan sholat ilmu turunan, Der. Oh iya. Karena nggak tanya antum di luar sana. Ketika ditanya dalil ada berapa rukun sholat di luar sana belum tentu tahu, betul ya. Kalau antum mana yakin sih tahu. Masya Allah. Enggak, dulu kan Anda kan juga wudu tradisi juga sama dulu. Dulu. Yang palanya begini-begini doang kan. Sama kaki paling. Apa ini nepok-nepokan tuh? Iya, kan emang itu salah. Kan yang bawa dalil antum harusnya, kenapa lempar ke aneh? Habis ngasih contoh. Jadi gimana yang benar Ustaz? Nah, langsung aja teknis nih. Makanya ikut Daurah Dasar Islam. Ya. Makanya kita nanti juga dari 10 daurah ini kan, insya Allah mudah-mudahan antum yang ke-11 ikut nih Daurah Islam. Kan 10 antum nggak ada nih, 10 yang 11 nggak usah ditekanin begitu, nggak usah dikasih tahu. Coba ada Daurah Islam paling sering. Ya coba makanya kita lihat coba perjalanannya. Jangan-jangan ada aneh yang pernah ikut 1 pun atau 2 pun 3 pun, coba kita antum buka. merasa pernah ikut nggak? Ya makanya coba kita lihat dulu. Coba ke bawah, terus. Ini landasannya. Terus lagi. Masya Allah. Terus ini waktu kita adain di
Masjid Centennial Nur Salma. Ya, Centennial. Bawa lagi. Ini 4 ustadznya ya. Salam buat Ustadz Hamdi ya. Masya Allah. Terus ini. Ini tim kita nih. Oh, ini timnya. Coba lihat timnya. Tahsil. Coba lihat timnya. Anak kenal ya. 4 atas tuh ya kan ustadz-ustadz kita nih. Masya Allah. Bawahnya ini mas-mas yang sebelah sini siapa nih kalau boleh tahu? Yang mana? Yang pengawas nih, ngawasin apa? Ngawasin uang hilang atau? Kita ngawasin dia. Oh, kebalik. Tapi beliau ini dulu juara 1 waktu kita ujian Daurah Dasar Islam. Masya Allah. Sultan emang ya. Selain jago main bola ya. Oh, iya. Sama selain ganti oli sama ganti rantai motor, ternyata beliau juga tahu juga. Masya Allah. Oh, ada Sultan juga di sini ya. Iya. Masya Allah. Ketuanya dong. Oh, iya. Ini untuk kajian Jakarta insya Allah tahu siapa ketua kita. Kayak yang di Jakarta insya Allah paham. Beliau itu istilahnya ketua dan ikhwan super kibar. Jadi nggak mungkin ada supernya, nggak mungkin nggak ada yang tahu beliau nih. Masya Allah, Reza Bakar. Anda nggak asing sekali muka-muka beliau ya. Masya Allah. Seperti orang yang ada di sini. Coba saja. Oh, ini orangnya. Masya Allah. Pelan-pelan aja. Oh, salam. Oh, ini Masya Allah. Ya kan. Kan nggak asing, ternyata ada di sini. Oh, ada Kang Alvin juga ya? Ada Alvin juga. Oh, ada Adi, ada Ucok ya. Masya Allah. Kayak ke bawah, coba lagi. Masya Allah. Nah, ini di antara program-programnya nih. Ada Daurah Dasar Islam, Daurah Dasar Muslimah yang kemarin tuh yang bulan Desember. Ya. Ada Daurah Dasar Ramadan, dan nanti insya Allah ada, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, ada Daurah Keluarga, Daurah to Office. Daurah to Office tuh buat apa ya? Kita jadi kayak punya program buat kantor-kantor. Biasanya kan kantor-kantor tuh suka menggelar seminar atau yang lain gitu loh. Nah, ini agama gitu loh. Jadi karyawannya kita ajarin Daurah Dasar Islam gitu loh. Dari mulai wudu, akidah, manhaj gitu loh. Itu yang bakal kita ajarin. Itu maksudnya Daurah to Office tuh itu. Oke. Oh, Masya Allah juga ya. Artinya kan mereka dengan betul-betul fahami dasar-dasar Islam kan, insya Allah berkah juga buat perusahaannya. Iya, dia jalan pasti. Tapi kita kemas dalam bentuk seminar yang lebih ringkas daripada Daurah Dasar Islam yang biasa. Nah, kalau kan 2 hari full, kantor kan nggak mungkin. Oh, oke. Dan office ini kan apakah memang hanya ilmu agama? Dalam artian boleh nggak nantinya misalnya ada kolaborasi juga, ada pengisi atau mungkin pengajar, pemateri? Oh, Masya Allah. Kolaborasi dengan kasih solusi gitu. Misal. Oh, Masya Ini Allah. Anda baru mau pengajuan nih. Misalnya ke kantor kita bikin. Jadi memang yang pentingnya memang ilmu agama, tapi kan mereka juga harus ikhtiar skill dunianya kita kasih. Mungkin cara public speaking misalnya, orang marketingnya atau mungkin CEO-nya kan. CEO sekarang kan harus bisa public speaking, Ustadz. Mungkin ada strategi sosial media marketingnya misalnya. Betul juga, betul. Nah, itu apakah ada juga sejauh ini atau gimana? Ada, insya Allah ada. Bisa aja kita buat kolaborasi bisa. Kita kemarin juga kolaborasi sama anak Rabanias juga kolaborasi. Ya kita kolaborasi lah dengan yang lain insya Allah gitu. Oh gitu. Tapi mungkin Anda sedikit sedih sih kalau warnanya nggak ada warna biru sih kalau kolaborasi sama kasih solusi ya. Ikan belum. Ini biru nih. Tosca. Hijau Tosca. Nanti dibikin ada warna birunya. Masya Allah. Bawa lagi Aldan. Bawa lagi. Oh, ini ya, ini nih poster-posternya. Ternyata udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini belum semua nih. Tahun ini belum masuk nih. 9 kali loh ini. Ini nggak semuanya masuk ke sini. Nah, ini dari yang pertama kali dulu di Ustadz Subhan itu. Oh, jadi gabung juga ada ustadz lain juga selain Tahsil ya? Ustadz Subhan waktu itu. Sama baik. Ustadz Subhan waktu itu. Karena di tempat beliau, di pesantren beliau. Di pesantrennya di Al-Azifi waktu itu. Iya, Al-Azifi yang di Jalan Atang Sanjaya. Iya, betul. Nah, itu 3 kali di sana atau 4 kali malahan di tempat Ustadz Subhan itu kayak 1 nggak ada posternya. Oh, oke. Babu Salam habis itu di Babu Salam, Depok ya. Habis itu di Centennial Nur Salma, habis itu di Atin, Tebet, Sembaris, habis itu ini di Bekasi, habis itu ini di Masjid As-Sof Bintaro, Jabodetabek. Nah, Masya Allah. Nah, iya kita ini tuh terakhir di punya Masjid rencana 165. Punya rencana Jabodetabek gitu loh. Jadi Daurah Dasar Islam ini bisa keliling di Jakarta, terus daerah Depok, daerah Bogor, daerah Tangerang gitu loh. Dan nggak mau nutup kemungkinan nanti akan keluar Jabodetabek juga, misalnya pulau-pulau di luar Pulau Jawa gitu. Mungkin aja insya Allah Ta'ala. Selama kita mampu untuk memberikan manfaat untuk kaum muslimin ya, itu tujuan kita gitu loh. Itu tujuan kita. Yang penting kita punya andil lah. Tahsil nih, kita gabung di sini kan, gabung tuh jadi lebih mudah. Sesuatu kalau dikerjain bareng-bareng insya Allah lebih mudah gitu betul, loh. Betul, setuju. Dan ya ilmu kita segini-gininya gitu loh. Kalau digabungin kan jadi lumayan gitu loh. Jadi kita bisa ngasih orang juga dalam satu waktu bisa bareng-bareng. Ini audiensnya. Oh, ini. Nah, kita pengen tahu nih.
Jadi kalau selama 2 hari itu 169 peserta. Oh jadi modelannya tetap jadi kayak ada meja, benar-benar serius untuk ada papan tulisnya dan Karena sulit kalau belajar 2 hari nggak ada mejanya, pegel nanti kesian. Nah ini di Atin di Sembaris di Tebet ini. Pegel banget ini. Iya. Dari jam berapa sampai jam berapa, Sat? Dari pagi berapa? Jam 7 sampai jam 9 malam hari Sabtu. Besoknya masuk jam 7 lagi sampai maghrib. Konsepnya nginep di situ atau pulang baru datang lagi, pulang pergi gitu? Dulu konsep awal kita itu nginep. Waktu di tempat Ustadz Subhan Al-Latifi itu nginep, tapi konsep yang sekarang itu nggak nginep. Soalnya kita tahu kan daurah kan ada nginep tuh biasanya. Karena kalau ada nginepnya, nanti tempat yang bisa kita adakan terbatas. Karena nggak semua tempat bisa nginep kan. Nah akhirnya kita sekarang konsepnya nggak nginep. Jadi beberapa yang peserta-peserta tuh, kalau misalnya kayak di Atin waktu itu ya, kayak Sembaris tuh nggak bisa nginep gitu ya. Itu pada nyewa hotel-hotel yang ada di sekitar Tebet aja. Masya Allah. Nyewa situ terus datang. Atau mungkin diakomodir sama teman-teman tahsil ketika misalnya ada daurah tapi sampingnya atau terdekatnya ada hotel gitu, atau seperti apa? Memang nggak seperti itu konsepnya. Selama ini nggak kita siapin sendiri, dari mereka aja masing-masing. Oke. Baik. Sebelum kita ke bawah, artinya kita bahas mengenai sekarang ini kerucut mengenai daurah dan kajian. Sebenarnya bedanya daurah kajian itu, biar teman-teman yang mungkin belum paham di sini, apa? Apakah memang dari ilmu-ilmunya yang nanti berbeda, atau daurah itu gara-gara ada mungkin nginep, kumpul berhari-hari, itu baru dikatakan muncul nama daurah. Tapi sisanya sebenarnya kajian-kajian. Nah, terus bedanya apa kalau gitu sama kajian-kajian yang pada umumnya gitu? Kenapa harus daurah gitu loh, Ustaz? Ya, Syekh Saleh Al-Utsaimin kalau ijazah biasa, kalau liburan biasa bulan Desember kalau kita di Madinah tuh, beliau datang dari Riyadh, kemudian bikin daurah di Masjid Nabawi. Itu dari pagi sampai malam. Istirahatnya siang aja. Itu selama 1 minggu kurang lebih. Itu menghatamkan kurang lebih 15 sampai 16 kitab. Masya Allah. Nah itu bisa dikatakan memperingkas kajian-kajian yang mungkin setiap minggu kita datangi, 2 minggu sekali, atau mungkin ada yang sebulan sekali. Nah, daurah ini memperingkas dari tadi 16-15 kitab tadi, yang mungkin kalau kita bahas 16 kitab itu bisa bertahun-tahun kan gitu. Bisa lama dan seterusnya. Nah, ini waktunya diperingkas tapi tetap padat di dalamnya. Jadi kita pulang itu benar-benar bisa dapatkan penuh di kepala kita, Masya Allah, dari ilmu. Masya Allah. Nah itu di antara tadi Ustaz Muhammad bilang, kita terinspirasi dari para masyayikh di sana, para ulama di sana. Wah ini ketika kalau diadopsi ke Indonesia, Masya Allah bagus banget ini, manfaat banget untuk kaum muslimin. Bayangkan, dari mungkin sebelum daurah dasar Islam, orang ini nggak tahu bagaimana sifat wudhu Nabi yang benar, sifat sholat Nabi yang benar. Tiba-tiba sholat dan wudhu di samping kita dengan benar, wah hati kita senangnya luar biasa itu. Masya Allah. Dia bisa ngajarkan kepada keluarganya, dia bisa dakwahkan juga kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan itu manfaat, Masya Allah, ilmu bermanfaat, Masya Allah. Itu bedanya daurah sebenarnya sama kajian. Kalau kajian kan lebih intensif, lebih lama waktunya dan seterusnya. Kalau daurah ini yang diperingkas lah. Yang diperingkas tadi. Betul, mungkin ada prakteknya kali ya Ustaz ya. Kalau yang bisa kajian kan kita dengar kan teori gitu misalnya kan. Tapi kalau daurah ini kan artinya kan mungkin ada praktek wudu. Ya, kalau memang ada yang praktek seperti wudu dan sholat, dipraktekkan mesti ada prakteknya di situ. Materinya apa? Tergantung materinya. Sebenarnya kalau kita lihat juga ya, ini fungsi dari daurah tuh kenapa penting daurah. Kebanyakan tuh dari kita mungkin ya karena kelemahan juga. Kalau kajian panjang tuh pada jadi ngantuk, syuhada maksudnya berguguran di tengah jalan. Buku belum beres, dia udah beres duluan, susah istiqomah, udah bubar duluan, susah istiqomah. Iya, memang ya. Iya, kayak misal contoh belajar wudu. Dia belajar wudu di satu kajian mungkin dibahas dengan panjang, itu baru sampai tangan udah bubar dianya. Akhirnya wudu tangan doang, Masa tuh belum tangan doang gitu bisanya. Bab toharoh. Iya, bubarnya di bab toharoh. Nah, ini daurah nih kita tadi itu kata Ustaz Ahmad bilang diringkas gitu loh. Ya udah, Anda duduk 2 hari, insya Allah dari cuci tangan sampai kaki sampai doa habis wudu bisa didapatkan dengan 2 hari. Diringkas gitu loh. Diringkas itu tuh fungsinya daurah gitu loh. Ya, dan jelas fikih-fikihnya juga banyak ya. Maksudnya ada beberapa misal dari praktek atau fikih wudu. Kan ada beberapa fikih yang mungkin khilaf atau mungkin beda pendapat, itu juga didapat. Jadi nggak cuma satu, misalnya satu mazhab apa segala macamnya detail dipecah satu persatu Ustaz. Iya. Oh, Masya Allah. Yang sejauh ini tadi udah berjalan 9 kali, itu lebih banyak yang mana Ustaz? Ini daurah dasar Islam. Daurah dasar Islam. Dan pembahasan yang paling
banyak. Daurah dasar Islam itu kalau misalnya ada satu orang mau ikut daurah dasar Islam, kita punya beberapa level sebenarnya. Ya. Sekarang yang udah masuk nih level kedua. Level pertama, dia itu akan mempelajari akidah tentang tauhid. Oke. Kedua, dia akan mempelajari tentang manhaj. Ya. Ketiga, dia akan mempelajari tentang fikih. Yang keempat, adab. Ini 4 pelajaran yang akan dia dapatkan kalau dia ikut daurah dasar Islam. Kalau di akidah, di tauhid, ini ada Ustadz Ega yang ngajar di situ, yang ngampu di situ. Itu kitab tauhid ya. Iya. Kitab tauhid. Kemudian di manhaj ana sendiri yang ngajar itu pakai kitabnya Syekh Muhammad Abdul Wahab dalam Usul Sittah. Yaitu berbagai macam hal bisa kita dapatkan di situ. Dalam fikih ada wudu dan salat di level 1, itu Ustaz Hamdi. Terus di adab ya, Ustaz Ahmad nih adab paling banyak nih. Ada apa aja adabnya? Waduh. Nah, banyak Masya Allah. Adab kepada Allah, adab kepada diri sendiri, adab kepada orang kafir kan gitu. Dan macam-macam. Wah, ini boleh nih sekalian Ustadz kalau nggak keberatan nih. Mungkin spesifikasi atau mungkin kalau istilah kantor kan job desk kali ya. Masing-masing ustadz-ustadz ini dari 4 ustadz ini kira-kira yang tadi udah dibocorkan ya, dari mulai akidah, manhaj gitu kan sampai tadi fikih-fikih sampai ke adab itu, mungkin kalau tadi ustadz udah bocorin dari mulai Ustadz Muhammad Syarih dulu. Apa kira-kira bocoran mengenai akidah dulu ya berarti ya? Akidah dulu deh. Akidah dulu, apa kira-kira yang didapat sama teman-teman ketika memang dapat materi atau kurikulum mengenai akidah yang nanti disampaikan oleh Ustadz Ega gitu. Jadi sesuai dengan judulnya, itu kan judulnya Daurah Dasar Islam. Oke. Kita nggak ngajarin yang mendalam, yang ribet, yang mendetail. Enggak, kita belum sampai ke situ. Kita membahas coba dasar-dasarnya aja. Dan yang dibahas di Daurah Dasar Islam yang level pertama yaitu dari awal Kitab Tauhid. Kitab Tauhid itu awal mengajarkan tentang definisi dari tauhid itu sendiri, kemudian mengajarkan keutamaan dari tauhid itu apa, kemudian bahaya dari syirik, habis itu ada keutamaan untuk mendakwakan tauhid itu sendiri, kemudian di terakhir itu ditutup dengan contoh-contoh syirik. Pemakaian jimat, pelet dan lain-lain itu bakal dibahas nanti insyaallah. Nggak boleh tuh pelet nggak boleh. Iya tahu, paham. Kecuali pelet yang buat motor tuh, sama ikan kan ada juga tuh. Ikan, pelet motor apa? Ada yang bulat-bulat, yang pakai gemuk. Pelor. Barulah aneh taunya itu. Oh pelor ya. Betawi bilangnya pelor ya. Orang Jakarta, antum nggak bisa antum. Jakarta dalam. Bukan Jakarta Timur, Jakarta dalam. Jakarta pedalaman dalam. Ngomongnya pelor ya. Mantap. Nempel molor tuh. Oke, Masya Allah. Syukran Ustadz, barakallahu fiik. Kalau untuk manhaj gimana Ustadz? Iya, kalau untuk manhaj ya, di level pertama tadi ada salah satu tulisan dari Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, Usul Sittah. Itu mempelajari 6 landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama, masih tentang tauhid dan syirik. Ini akan menggambarkan kepada kita, ini loh yang paling penting dalam Islam. Ya. Kedua, itu akan mempelajari tentang harusnya kita bersatu, jangan berpecah. Ya. Yang ketiga, tentang taat kepada pemerintah. Ya. Dan ini sangat penting, walaupun sebagian orang menganggap ini sensitif, tapi inilah manhajnya Ahlus Sunnah. Ini metode dalam beragama dalam Ahlus Sunnah. Keempat, itu ada tentang bagaimana kita mengetahui ilmu dan ulama. Siapa itu ulama? Ini kan penting banget buat referensi kita. Yang kelima, tentang wali Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang sebenarnya wali Allah dan siapa yang wali setan. Dan yang keenam, tentang pentingnya kita untuk memegang Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah itu mudah untuk difahami. Itu di level pertama. Level kedua, kita ngomongin tentang sahabat Nabi SAW. Dari awal sampai akhir insyaAllah. Wow, detail juga ya. Dan apakah satu acara daurah itu kebagi-bagi atau memang tugasnya misalnya saat ini Ustadz Ega aja nih yang memberikan khusus untuk akidah misalnya, dan nanti untuk pembahasan manhaj di yang berikutnya, atau memang di hari yang sama Ustadz? Itu semua dalam hari yang sama. Masya Allah. Dalam 2 hari itu jadi ada sesi-sesi seperti kelas. Jadi sekarang sesinya Ana, setelah itu ganti sesinya Ustadz Muhammad, setelah itu istirahat, habis itu sesinya Ustadz Ahmad, habis itu Ustadz Hamdi, ganti-gantian terus kayak sesi di kelas aja. 2 hari. Nah kalau untuk Ustadz Hamdi sendiri gimana? Mungkin bisa diwakilkan. Ustadz Hamdi pembahasannya itu sifat wudu dan sifat sholat, nggak bahas yang lain. Karena itu pertama. Fikih yang paling mendasar itu kan di situ, yang sering kita temukan sehari-hari, dan sayangnya banyak yang nggak tahu soalnya. Makanya pembahasannya cuma di wudu dan sholat gitu loh, karena pembahasannya juga mendalam dan luas gitu. Masya Allah. Ustadz Ahmad, adab-adab yang tadi udah dibocorkan mungkin didetailkan lagi ya, terkait misalnya adab kepada Allah. Apa tuh bentuk-bentuknya, misalnya ada berdoa kah, atau mungkin ada hak
hak-hak yang memang harus dipenuhi dari manusia kepada Allah? Yang pertama jelas muqaddimah tentang masalah pentingnya adab ya. Ya. Karena banyak seseorang berilmu tapi tidak beradab. Kan di situ. Bagaimana seorang penuntut ilmu harus benar-benar mengagungkan adab di dalam hatinya kan gitu, dalam dirinya dan dalam aplikasinya. Dan adab ini kan luas pada hakikatnya. Kita tahunya cuman adab, akhlak berarti kepada manusia saja. Padahal ternyata itu salah satu bentuk bagian dari adab dan akhlak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda itu kan innama bu'itsu liutammi masalihal akhlaq, fi riwayah makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak dalam hadis ini cakupannya luas. Adab kepada Allah, akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada makhluk. Kan gitu. Nah, kalau kita mau bahas semuanya detail, wah, bisa daurah dasar Islamnya khusus masalah adab doang tuh 2 hari. Bahkan bisa jadi nggak kelar tuh, subhanallah. Makanya kita ambil yang paling prioritas lah. Kalau adab kepada Allah, jelas itu prioritas kan gitu. Tapi lebih kepada akidah, makanya lebih ke akidah. Karena lebih kepada adab kepada Allahnya ada, kepada Rasulullahnya ada, tapi kemudian hanya sekilas aja. Yang lebih detail kepada adab kepada orang tua. Karena banyak ternyata kita lihat orang ngaji, tapi kok nggak berbakti sama orang tuanya. Tambah ngaji, tambah galak sama orang tuanya. Ini kan nggak benar yang seperti ini. Kemudian adab juga kepada sama kaum muslimin. Harusnya apa? Ahlu sunnah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, hum a'lamuhum bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Ahlu sunnah itu yang paling berilmu tentang kebenaran karena selalu berdalil dan paling kasih sayang kepada makhluk. Bukan tambah ngaji, tambah galak kan gitu. Tambah ngaji, tambah nuduh oh neraka nih, oh neraka juga nih, bukan, subhanallah. Itu kan adab masuk di situ. Adab kepada orang kafir pun kita bahas masalah al-wala wal-bara kan gitu. Karena banyak sekarang kan kebablasan, toleransi akhirnya kebablasan kan gitu. Atau yang kurang sama sekali kan enggak. Ahlus sunnah berbicara tentang masalah itu dengan benar. Nah itu diantaranya salah satu. Masya Allah, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Boleh mungkin Aldan ke bawah lagi nih, Anda penasaran terkait yang berikutnya ada di mana? Dan itu di daurah dasar Islam itu kalau udah belajar 2 hari, akhirnya ada ujian. Oh, yang paling penting tuh. Oh itu. Keukur tuh nanti tuh. Iya. Dan dapat hadiah insyaallah ya dalam ini ada foto nih. Saya lagi pegang itu lagi koreksi. Ini di Masjid As-Sof Bintaro. Bintaro. Oke. Ini nih Atin atau Bintaro. Atin ya? Oh iya Atin. Ini masih Atin juga. Jadi ini ada lembaran-lembaran hasil dari ujian-ujian mereka. Habis itu nanti dibahas di situ. Dan dikasih tahu, ini fulan nih namanya disebut. Yang juara aja. Yang juara. Juara enggak usah. Antum kalau ikut juara 1 anak sebut. Enggak mau, ntar nolak. Biar nggak di-post, ntar di-post. Tulisannya kelihatan, semuanya kelihatan. Tapi kalau juara terakhir sih boleh sebut antum. Justru anak malah takutnya, ujub Sat, udah nggak usah sebut lah, buat yang lain aja. Ujub nggak kiber. Insyaallah. Bawa lagi. Coba Anda penasaran sama kira-kira terdekat itu tahsil ini DDI ya? Daurah dasar Islamnya ada di mana dan kapan? Boleh. Oh, ini yang pas di Menara 165 ya? Iya, daurah dasar muslimah itu 600 orang kurang lebih, ya. Masya Allah. Ada boot-boot gitu juga. Jadi kayak ada event. Jadi nggak cuma sekedar kita belajar habis itu pulang. Ada istirahat kan? Istirahat tuh bisa di boot-boot itu juga bisa belanja makan. Masya Allah. Boleh lagi. Wah, ini terdekat nih. Boleh Zat, Ini daurah dasar Ramadan. Ini kemarin 2 minggu sebelum Ramadan. Ini ya. Ini di mana? Ade Premier 600 orang. 600 orang juga. Sama. Ini kita kolaborasi sama The Rabbanians. Kolaborasi sama Kasih Solusi Ustaz, insyaallah nih. Iya, maksudnya boleh tergantung akhlak. Itu tadi mungkin sebelumnya ya. Itu profesinya tadi. Profesi peserta tadi tuh. Ini. Ternyata pesertanya ini 73% akhwat. 27% ikhwan. Paling banyak yang akhwat ya. Itu di daurah dasar Ramadan ya. Ramadan khusus. Ramadan. Kalau yang daurah dasar Islam di mana? Di bawah. Itu dilihat deh sebelah kanan. Apa itu sebelah mana tuh? Itu ada kota-kota peserta ya. Paling jauh kayaknya Palembang, Makassar. Tangerang. Paling jauh enggak itu? Itu. Persentase kurang dari 5%. Kurang dari 5%. Oke. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Bandung, Palembang, Serang, Cikarang, Makassar. Lampung juga dulu sempat ada dulu. Masya Allah. Dan ternyata usia paling banyak adalah umur 35 sampai 44 tahun. Wah, ente yang mana, Der? Di atas 55 kayaknya ente. Enggak dong. Itu 1724 sih. Apa tuh? Sisanya apa? Bukan. Itu 20 tahun lalu. 20 tahun lalu. Sisa aja. Nah, ini.
Tahsil, event, timeline sih. Turun dikit lagi mungkin. Coba. Nah. Loh, keturunan. Ada atas. Nah ini. Gitu. Ini ternyata ada Mei. April tanggal berapa? Udah lewat ya? Ini April kemarin. Muslim Market Indonesia. Oh iya, kemarin tuh. Bukan Daurah Dasar Ramadan. Iya, DDR tapi di MMI kan? Enggak, itu MMI. Ini MMI. Kemarin ini. ex-Jacklot sama Muslim Market kita diundang untuk kolaborasi kemarin. Iya, di main stage tuh. Ya, Anda tahu tuh. Nah, ini DDI lagi tuh nanti ada Masjid An-Nafi terdekat di Bandung. Di Bandung, bulan Mei. Pesertanya 400 orang. Insya Allah 400 orang. Sesuai dengan kapasitas masjid. Oh, lah kalau ini ditonton sama potensi 500.000 orang, gimana, Chat? Kalau setengahnya ya taruh deh. Nggak bisa dong. Kolaborasi, makanya solusi. Oh, nanti cari tempat yang agak luasan ya. Iya, insya Allah. Tapi udah keisi semua, Stat. Kita kapan, Stat? Enggak, belum keisi. Itu targetnya sesuai dengan tempatnya. Oke. Tempatnya berarti ya. Dari dalam 1 tahun itu kita bikin timeline seperti ini di sini kan gitu. Tapi cuma belum ada peserta yang daftar dong. Iya. Belum kita buka emang. Berarti Bandung terdekat nih ya. Terdekat ya, Bandung, insya Allah. Oke, udah dibuka pendaftaran belum juga kan? Belum. Oh, masih bisa. Nih teman-teman, posternya ada di mana? Nanti posternya belum ada. Di G-Tahsil nanti bakal di-share nanti. Di-share aja ya. Berarti paling terdekat adalah di Bandung, teman-teman, di bulan Mei. Insya Allah Juni. Nah, ini bisa nih kita ikut nih. Daurah to Office. Nah, Juni itu Daurah to Office, tergantung office yang ngundang nanti. Oke. Ini sudah ada berapa office yang mengundang. Nah, itu bisa jadi di bulan Juni ini, insya Allah. Jadi buat teman-teman saran saya nih ya, ini pastikan coba deh yang punya kantor, mungkin perusahaan atau yang mungkin pengusaha-pengusahanya gitu ya, yang sekiranya pengen didatengin sama teman-teman dari Tahsil gitu ya, ustadz-ustadz kita Masya Allah nih hafizahumullah ta'ala, yaitu daurah dasar Islam, penting nih buat ya perusahaan, biar nggak cuma sekedar nyari dunia doang gitu. Masya kan Allah. buat sesuatu ngasilin cuan. Ngapain kalau kita tuh nggak dibekali sama seperti kantor Deri ini kan ada akhiratnya. Masya Allah, bagus kan? Masya Allah. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Ya Dan ya bantuin saya Dan. Jadi kan di sini tetap ya kita nggak main saya nggak pernah nge-push tentang duit, coba kejar duit. Enggak, Insya Allah. Karena kejarnya apa? Uang. Mirip. Kejar konten. Nah itu ternyata ada tuh. Jadi buat teman-teman kalau mau daftar buat ya kantornya mau didatengin sama atau mungkin mau dibikinin daurah apa segala macam buat ngajarin ya perbekalan ilmu akhirat dan seterusnya, boleh tuh. Nanti saran saya mungkin bisa juga tuh Ustadz, ada ilmu dunianya juga tuh masuk tuh. Boleh insyaallah. Public speaking. Ada kolaborasi sama kasih solusi. Bahas tentang branding, konten, social media. Terus 49 49. Jangan kemahalan 49 juta. Juli. Kemahalan. Ustaz, jangan dibahas di sini. Bocor juga. Lu gatal Ustaz Ahmad. Ustaz kan jangan dibahas tadi itu. Nah, itu Juni tadi. Office. 49 kantor targetnya. Iya, mudah-mudahan. Iya, nggak mungkin lah masa daftar kita. Logikanya masa 49 juta, jangan kemahalan itu. Tapi ngomongin 49 juta sekalian Anda bahas aja, dia udah nyemplung jurang juga. Gitu aja. Sekalian aja Anda bahas. Ustaz Ahmad paling demen nih. Ustaz gini Ustaz. Jujur-jujuran aja. Tahsil ini ketika bikin DDI berapa pendaftarannya? Ini misal. Apanya? Uang pendaftarannya? Iya, uang pendaftaran buat dia ikut ini. Uang pendaftaran terakhir DDI berapa ya? Berapa? 200.000 ya? 200.000. 200.000. Artinya gini, ada sebuah perusahaan pernah bikin satu ilmu seputar bisnis. Perusahaan apa? Yes, ada lah sebuah perusahaan gitu notabene di Jakarta. Buat satu pelatihan workshop senilai 49 juta. Masya Allah. Iya kan? Nah, cuma sebenarnya Anda nggak menyalahkan perusahaan tersebut gitu. Itu mungkin hak perusahaannya ya. Ya nggak mungkin untuk nyalahin lah. Diri mancing ini. Bukan, maksudnya gini. Tolong Sat, yang itu nggak usah dibahas dulu. Dia yang nyebut. Bukan, Anda nggak mau bahas itunya. Tapi bayangkan ketika orang mau belajar agama, ya kan? Mungkin sebagian orang lah, oknum lah saya sebutnya, 200.000 mikir, diskusi sana sini dan seterusnya. Tapi kok rela untuk belajar ilmu dunia yang pada dasarnya kita akan tinggalkan juga gitu ilmu dunia ini. Berapa duit dia bayar ilmu dunia? 49 juta. Yang ikut berapa orang tuh?
Enggak nanya Enggak, aja. Anda lagi nggak bahas itunya. Oh iya, enggak. Maksudnya Anda lagi bahas. Enggak, maksud attentionnya semangat mereka ikut luar biasa mungkin banyak. Enggak. Anda tahu, Anda mau ngitung pasti. Anda mau ngitung cuan, Anda tahu. Ustadz Ahmad, kita teman dari lama Ustadz. Anda tahu Ustadz, Masya Allah. Ustadz juga tahu antum. Nah, jadi gimana tuh mungkin kiat-kiatnya nasihat buat mereka-mereka semua itu yang masih berpikir untuk ngejar ilmu agama kok 200.000 mikir gitu loh, atau mungkin 100.000, atau mungkin yang lainnya deh di luaran sana deh, atau mungkin beli kitab ya di luar tahsil, misalnya ada ustadz kita gitu kan nulis buku apa segala macam, harga kitab 150.000, 200.000. Beli kitab 100.000 istikharah 3 kali. Ya itu bener. Tapi giliran lihat target belum tembus tahun ini, ada workshop 20 juta, 49 juta, 75 juta, Jalan deh. kenceng udah. Sisihin budget marketing, masuk nih 50 juta, beli. Yang penting pegawai bisa digaji, yang penting cuan bisa masuk, dan seterusnya perusahaan sehat. Sebenarnya keluhannya sama yang sekolah-sekolah itulah. Iya kan sih? Sekolah sunnah tuh sekarang mahal, segala macam. Ya, keluhannya mirip juga gitu Iya, loh. betul. Mirip juga keluhannya. Ya yang tahsil berikan nih dengan ada uang pendaftarannya. Pertama di daerah Jabodetabek lah ya, terutama ya. Kita ngelihat kita mau ngadain daurah selama 2 hari. Ini orang-orang juga dikasih makan sama kita gitu loh. Betul. Ya, tapi dengan uang pendaftaran 200.000, 2 hari itu dapat berapa kali makan? Lah kan larinya ke dia juga berarti kan? Ya iyalah. Kita nggak mau dagang-dagang gitu. Ini kalau ada kita punya masing-masing satu web, ya udah gratis semua ikut daurah sama kita gitu loh. Iya, tapi kan cuma ini uang pendaftaran itu ya untuk berjalannya si daurah itu gitu. Operasional itu sendiri. Loh, iya. Tapi kan sebenarnya maaf ya Sat ya, ini anak mungkin agak sedikit lancang apa segala macam. Cuma kan nggak masalah juga bukan kalau ilmu agama dengan kasarannya dia beli untuk beli buku, ustadz untuk dibayar misalnya. Afwan ya, misalnya nih Anda nggak menyalahkan. Sepertinya mungkin contoh kalau Anda pribadi tanpa menggunakan rasa hormat, misal 200.000 kan sebenarnya kecil. Kenapa nggak misalnya buka 500.000, 1 juta dan seterusnya yang memang disisihkan kepada pengajar-pengajar yang ada di DDI itu nantinya gitu. Itu gimana hukumnya? Boleh-boleh aja kan, Sat? Ya, Anda sekali lagi disclaimer, tanpa menggunakan rasa hormat buat para guru-guru kita, bukan berarti Anda merasa bahwa harus dibayar nih, bukan. Tapi memang itu kan ada jeripayanya. Iya nggak sih, Sat? Iya. Jadi tahsil sendiri, Daurah Asar Islam sendiri selama ini berjalannya itu lewat donasi. Dari awal itu lewat donasi. Makanya uang pendaftarannya itu berubah-ubah. Maksudnya gimana? Pernah 250.000, pernah 275, pernah 300, pernah 400, pernah 150.000, pernah gratis. Kenapa? Tergantung jumlah donasi yang masuk. Karena kita nggak mau membisniskan, nggak mau. Kita nggak mau. Kalau ini kita pasang dengan biaya mahal, nggak semua orang bisa ikut. Banyak tujuan kita biar orang ikut. Tujuan kita biar orang ikut, bukan buat kita dapat duit. Tujuan kita nggak itu. Bukan untuk membisniskan ini, gitu loh. Iya, Anda paham. Maksudnya memang ya Masya Allah gitu buat para yang lainnya jadi dakwah sampai apa segala macam. Cuma maksud Anda pertanyaannya, ketika memang ternyata ini contoh aja nih. Ini contoh aja. Misalnya gue gabung nih, misal. Akhirnya mindsetnya mindset bisnis. Dalam artian positif ya, bukan berarti kita mau uang negatif gitu, bukan. Tapi lebih rapi di ranah yang ya ustadz-ustadz kita kan juga pasti kan butuh kehidupan yang layak dan seterusnya itu loh Ustadz maksudnya. Ini di luar secara global ya. Anda nggak bilang ini khusus untuk tahsil doang loh. Ini Anda cerita tentang secara global. Ya kan, maksudnya guru-guru di luar sana ketika kita datang atau mungkin ada yang daurah apa segala macam, mungkin beliau ada yang makan, transportasi, anaknya, istrinya. Ini kita ngomong secara global. Artinya itu gimana? Nggak masalah kan Ustaz? Nah, dakwah itu kan sebenarnya intinya ada pengorbanan di situ. Yeah. Kita lihat bagaimana para nabi dan rasul mereka itu berkorban dalam dakwah mereka. Dan juga para ulama mereka memberikan poin dalam masalah ini. Nggak ada masalah kalau seorang mengambil. Tapi mengambil untuk ibadah dengan ibadah untuk mengambil ini kan 2 hal yang berbeda. Oke. Nah, Oke. Dia mengambil untuk ibadah dengan ibadah untuk mengambil. Kalau dia ibadah untuk mengambil berarti dia membisniskan. Dia sengaja mengadakan ini karena dia mau mengambil, mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Yeah. Nah, itu yang terlarang, nggak boleh. Oke. Nah, kalau dia sekedar mengambil untuk supaya dia bisa melanjutkan dakwahnya, bisa melanjutkan ibadahnya dengan baik, ini kata para ulama nggak ada masalah. Karena dia bakal mengambil secukupnya dia aja.
Yang penting kelangsungan dia berjalan terus. Begitu. Oh, toh itu sih maksudnya concernnya itu aja sih. Nah, artinya berarti sekarang masih intinya kita bukan tujuan utama. Iya. Tapi untuk perjalanan ini kan berarti kan dengan donasi ya. Dengan antara muhsin. paling banyak Salah satunya dengan itu. Salah satu. Ya, kita nggak tahu juga kalau dari ngasih kan habis ini kan. Iya. Amin. Tutup langsung semuanya. Desember saat aneh yang ambil, udah 1 tahun langsung gratis semua. Yang penting gajian jalan. Iya, Jazakumullah khair Madari Masya insyaallah ini. Allah. Ini baru 49. Tapi boleh nggak Desember aja sampai kita bikin 49 lagi dulu aja yang kedua gitu. Aneh buka aja sekalian tuh. Biar kalian nanti masuknya Desember gitu. Karena eventnya Desember gitu. Iya Dan ya. 360 Business Blueprint kan yang 49 juta satu peserta itu kan. Oh ini mah tamat tuh begitu tuh. Ya. Jadi buat teman-teman gimana nih sekiranya buat para muhsinin yang tadi kan kita mendengar ya merinding juga ya ngelihat ternyata berjalan itu tanpa speser dalam artian mungkin dibisnisin dengan arti yang negatif gitu ya. Ternyata tidak ada di sini gitu loh. Tapi kalau gantian deh, kita yang pengen bantu. Coba, nih misalnya Ustadz tadi kan Anda coba kasih clue, ternyata beliau Masya Allah jawabannya teman-teman. Artinya memang kita nggak ke situ, kita pengen dakwah ini sampai kita pengen inilah ya terjaring dengan luas gitu ya. Sekarang gantian, Anda mewakili teman-teman yang ada di layar kacanya ini. Sekiranya kita balik, ya udah kita bareng-bareng patungan deh. Ini Anda mewakili teman-teman, ini Anda di luar tahsil ya, di luar Reza pun semuanya. Gimana caranya? Bisa nggak? Kita terbuka. Ini Anda tawarin nih langsung nih. Anda bareng sama pengusaha-pengusaha. Kita terbuka untuk donasi orang yang mau ikutan di kegiatan kita, ngasih dana ke kita untuk kita bikin acara untuk operasional, kita terbuka. Ya, nah artinya kan kita juga pengen dapatkan satu jariah yang luar biasa gitu ke depannya sampai mungkin kita sudah meninggal dan lain sebagainya. Caranya boleh nggak Zah? Buka dong Zah, buka dong. Ya teman-teman sepakat ya di sini ya kita bareng-bareng, kita patungan gitu. Nah, jadi biar usaha kita juga bisa ngajarin kita dan lain sebagainya. Nah, thank you Zah, Masya Allah jazakallah khair. Ya tadi nggak mau buka nih, gue tau banget nih. Ini dong, kita bareng-bareng dong, Ting. Jadi ternyata atas namanya Reza ya? Oh bukan, nggak kan saya ini tabayun Zah, maksudnya memastikan, make sure. Kalau atas nama Anda mungkin aneh mikir-mikir, tapi ternyata atas nama yayasan. Masya Allah. Tapi Bang Der Ya. Ustaz. Sebagaimana yang tuh Jazakallah Khair bilang gitu ya. Oh, iya. Kalau pedagang-pedagang mau donasi pas segala macam, kita sangat terbuka gitu loh. Okay. Apalagi kalau pedagangnya mau ikut menjadi peserta, Mau. lebih terbuka lagi. Kita lebih bahagia lagi dibanding donasi-donasinya. Kalau dia mau ikut di depan kita, itu membahagiakan banget. Boleh. Anda sama teman-teman insya Allah ikut bantu teman-teman yuk kita patungan bareng-bareng. Kalau Anda sendiri kan juga ikut juga sekalian. Ini yang terdekat di mana? Menjadi mujahidnya dua deh. Menjadi mujahid dengan harta dan menjadi mujahid dengan pena. Subhanallah. Ya salam. Dari itu. Amin ya Rob. Oh ya amin. Masya Allah. Ada di sini nomornya. Nah nanti kita duduk juga bareng sama teman-teman yang lainnya di Bandung insya Allah. Ya bisa di sosial medianya ya. Insya Allah semua informasi-informasi tentang tahsil, daurah-daurahnya dan lain sebagainya ada di situ semua tuh. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram. Oh lengkap sama Telegram ya. Tahsil sahabat ilmu. Nah itu namanya. Sesuai dengan nama di rekening donasi juga. Yayasan Tahsil Sahabat Ilmu 451 itu kode bank BSI-nya. 5359 90.000 atau kosongnya 4 kali 59. Nah kontak personnya ada Reza di sini ya, sama ada admin. Admin siapa? Sultan? Bukan. Terus kontribusinya Sultan apa? Reza ada ngamanin sebagai kontak person. Ngawasin. Ngisi buat daftar yayasan. Ngawasinnya gimana? Awas. Ya kan Reza ada. Kang Alvin di situ MC. Yeah. Sekretaris malah. Sekretaris. Ucok bendahara. Sultan apa? Ngawasin supaya Dikit lagi tak keluarin aja lah. Daripada ngawasin mendingan Sultan enteng awasnya awas. Masya Allah. Buka sosial medianya dong. Tadi ini informasi mengenai donasi dan seterusnya ya. Nah ini sosial medianya Sultan Alafu Ustaz ya. Jazakallah khair. Masya Allah dia udah banyak bantu loh. Ya kan minimal ada motor-motor Ustaz nambahnya bocor dibenerin sama Sultan. Punya bengkel beliau. Masya Allah. Masya Allah. Ini dia nih Tahsil Sahabat Ilmu ya. Ada di Tahsil Store. Oh Tahsil Store. Ini ada tuh bajunya tuh. Kemarin ada di Muslim Market Indonesia kan? Nih. Berjuang meraih ilmu. Nih dia nih. Kemarin digantung yang pakai motor tuh desainnya. Ada nggak di sini? Ada nggak aja? Ada. Nah, ini Dan Buendan satu Dan. Kita buka nih. Oh itu ya Tahsil Store ini ya. Ternyata buat teman-teman juga bisa
menyampaikan atau pesan-pesan positif buat teman-teman yang lainnya yang sekiranya ketemu di luar apa segala macamnya disampaikannya lewat baju nih. Nah, tuh ya kan. Nah, ini satu. Ini cocok nih ketika kita safar apa segala macam. You are traveler. Satu lagi Apa itu? cas balik nih ilmu kita nih. Charging. Wow, recharge your faith. Tuh, ini ukuran berapa? Double XL nggak? Double XL. Oh, pas kalau gitu. Maaf, Anda mungkin memang udah 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Memang Buat ente gitu ya. Syukran aja gitu. Dikasih syukuran lagi. Apa? Iya. Dikasih syukuran lagi. Iya, terus. Kasian dong orang. Ya udah nih Dan buat Dan Lumayan tote bag lumayan loh Dan. Ya kan? Buat bawa buku-buku yang selama ini dibawa ke kantor apa segala macam ya. Syukuran jazakallah khair. Ya makasih Ustadz, mungkin nasihat kita di ujung pengen tahu buat saya pribadi atau buat teman-teman yang lain di luaran sana ya, kenapa juga harus datang dauro, kajian dan lain sebagainya, terutama mungkin di program-program tahsil yang bikin. Seperti apa? Fadol. Ustadz Ahmad, Masya Allah. Apaan nih? Nasihatin Anda sama teman-teman. Iya. Sebagaimana ketika kita di dunia ini mau berhasil pasti harus ada ilmunya. Ya. Untuk bikin marketing, bikin ini, bikin itu, pasti ada ilmunya di situ. Insya Allah. Apa iya jalan ke surga nggak ada ilmunya ke situ? Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Meniti jalan ke surga itu harus ada effort besar di situ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah barang dagangan Allah yang ditawarkan oleh Allah ini mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah ini surga Allah azza wa jalla. Nggak bisa didapat dengan tubuh yang leha-leha, santai, tenang, nggak bisa. Harus dengan effort yang maksimal, harus dengan usaha yang maksimal. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu. Kenapa? Karena tujuan dari menuntut ilmu ini adalah mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Beramal saleh. Mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, dengan itu Allah azza wa jalla akan berikan keberkahan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui kalau kitanya kosong, nggak ada ilmunya? Bagaimana kita bisa beramal saleh kalau kita nggak ada ilmunya? Padahal para ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Kan gitu. Nah, berapa banyak kaum muslimin hanya di KTP-nya aja Islam, Muslim, tapi ketika ditanya tentang syarat la ilaha illallah, menggelengkan kepalanya. Ketika ditanya ada berapa rukun la ilaha illallah, emang ada rukun la ilaha illallah. Ketika ditanya bagaimana sifat salat Nabi, sifat wudu Nabi, nggak tahu. Maka ana mengajak bagi diri ana dan kita semua, jadilah seorang penuntut ilmu syar'i. Jadilah seorang penuntut ilmu agama Allah azza wa jalla. Salah satunya dengan tadi ke daurah, dan bukan hanya harus ditahsil kan gitu. Dimanapun subhanallah. Ini salah satu cara aja bagi diri kita semua agar memberikan sedikit kontribusi pada dakwah Islam ini, karena pada hakikatnya dakwah ini nggak butuh kita semua, kita yang butuh dakwah ini pada hakikatnya. Islam ini nggak butuh kita yang butuh Islam pada hakikatnya. Nah, mudah-mudahan dengan itu Allah azza wa jalla berikan keberkahan bagi kehidupan kita dunia akhirat ketika kita dekat kepada ilmu dan amal saleh, dan mudah-mudahan dengan itu Allah azza wa jalla bisa pertemukan kita juga di surga Allah azza wa jalla. Masya Allah, amin ya Rabb ya. Nuntut ilmu ya, meskipun masuk surga itu hanya dengan rahmat Allah, bukan dari yang lainnya. Gimana tuh? Beda lagi, Masya Allah, panjangnya. Ya tapi kan Ustadz udah nyampaikan waktu itu pernah kita kajian bareng ya Ustadz. Iya, betul. Gimana cara mendapatkan rahmat kalau kita nggak pakai ilmu? Beramal saleh. Masya Allah. Baik, Ustadz Ega, Ustadz Muhammad Syari. Cukup. Siap kalau gitu. Insya Allah di Bandung nih Ustadz, sama yang tadi yang kita omongin tuh daurah office. Sampai ketemu di Bandung ya. Ya insya Allah. Tanggal berapa belum tahu? Ada tanggal 27. 27 kosongin jadwal Dan. Tolong. Hindarin. Apa ini? Apa gue? Ini apa Percaya nih? sih, iya salaman aja lah. Salaman aja deh udah. Iya benar, maksudnya kan kosongin, saya mau fokus. Yang mau buat workshop harga-harga yang mahal entar dulu lah, nggak usah terlalu banyak dikejar lah. 49. Dia bahas 49 juta. Nggak usah dihitung berapa peserta yang ikutan. Insyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.